Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita menyampaikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tidak henti-hentinya memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita sehingga kita semua masih diberikan kesehatan dalam keadaan pandemi seperti sekarang. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Dan semoga kita semua diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kisah seorang nabi yang tidak memiliki pengikut. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Al-Ghazali, berkisah pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Sam'un." Siapakah Sam'un? Samson atau Simpson dalam bahasa Ibrani merupakan seorang nabi di dalam ajaran Islam yang dikenal dengan nama Sam'un Ghazi alaihi salam. Kisah nabi ini terdapat di dalam kitab-kitab seperti kitab Mukasyafatul Qulub dan kitab Qisasul Anbiya. Ialah orang yang mempunyai kekuatan luar biasa yang tidak terkalahkan, yang kelemahannya terletak pada rambutnya. Hidupnya hampir setiap hari dilalui dengan berperang, terlebih dengan pedang ajaib yang selalu ia bawa kala berperang. Senjata ini terbuat dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Nabi Sam'un memiliki kemujizatan, yaitu dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Atas izin Allah pula, Nabi Sam'un memiliki mukjizat lainnya. Ketika ia haus dan lapar, senjata itu disebut bisa mengeluarkan air maupun menumbuhkan daging yang dapat dimakan. Cerita Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam adalah kisah Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Cerita ini melegenda jauh sebelum Rasulullah SAW lahir. Dalam kisah para nabi disebutkan, Nabi Sam'un sanggup beribadah selama 1000 bulan yang diisi dengan sholat malam dan siangnya berpuasa. Selama 1000 bulan, ia menjadi pembela agama Tauhid yang berperang melawan musuh Allah hanya berbekal tulang rahang unta. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Akhirnya, sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Sam'un. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah barang siapa yang dapat menaklukkan Nabi Sam'un akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Singkat cerita, istri Nabi Sam'un yang tergiur imbalan dari Raja Israel membantu percobaan pembunuhan terhadap Nabi Sam'un. Karena sayangnya dan cintanya kepada istrinya, Nabi Sam'un pernah berkata, "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku." Nabi Sam'un pun diikat oleh istrinya kala ia tertidur, lalu dibawa ke hadapan sang raja. Apa daya, Nabi Sam'un diberi anugerah kekuatan besar oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengatasinya dengan baik, tali pun ia putus dengan mudah. Begitupun dengan percobaan kedua yang dilakukan sang istri. Ikatan tali yang lebih kuat masih mampu diputuskannya. Waktu berselang, Nabi Sam'un wali Allah dengan rambut panjang yang disebut mencapai tanah itu kehilangan kekuatan. Mendengar kejadian itu,
kafir langsung mendatangi kediamannya dan menyerang Nabi Syam'un untuk menyiksanya hingga mati. Nabi Syam'un yang masih dalam keadaan terikat itu lalu dibawa ke hadapan raja. Siksaan terus didapat Nabi Syam'un, bahkan kedua matanya dibutakan. Beberapa bagian tubuh dipotong dan dipertontonkan ke masyarakat. Diperlakukan demikian, Nabi Syam'un berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berdoa kepada Allah dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah. Nabi Syam'un dikabulkan doanya dan istana raja bersama seluruh masyarakat hancur beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Kemudian Nabi Syam'un bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Ketika Rasulullah SAW selesai menceritakan kisah Nabi Syam'un Ghazi alaihissalam yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu seorang sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Syam'un Ghazi alaihissalam." Kemudian Rasulullah diam sejenak. Dalam diam tersebut turunlah wahyu kepada Rasulullah, yaitu surat Al-Qadr ayat 1-5. Malaikat Jibril alaihissalam datang dan mewahyukan kepada Rasulullah bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata dari saya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.